Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al Fakir. Yuk kita ngopi dulu biar lebih pinter dan tambah pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu hal yang paling mendasar setiap hari yang kita temui, yang kita pikirkan, bahkan setiap waktu kita habis untuk memikirkan perkara satu hal ini, yaitu apa? Urusan rezeki. Yaitu urusan rezeki. Tiap hari orang selalu mendapatkan bekerja untuk mendapatkan rezeki, berharap untuk mendapatkan rezeki, dan segala hal yang berkaitan dengan urusan rezeki. Ya itu memang satu hal yang wajar, dan memang karena kita hidup di dunia, ya otomatis tidak akan terlepas daripada itu. Kata Allah di dalam Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Padahal kan di dalam urusan rezeki sebetulnya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, sebetulnya kita nggak perlu ragu kalau urusan rezeki. Setiap hari yang akan kita makan, jangankan manusia yang dikaruniai akal bisa untuk berikhtiar, bisa untuk mencari. Orang burung saja yang setiap hari dikurung saja, dia juga tetap mendapatkan rezeki, walaupun dia sebetulnya sudah tidak bisa ikhtiar, sebetulnya cuman nunggu tawakal kepada Allah, itu pun dikarunia rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita ini yang mungkin ya masa pandemi yang kemarin mungkin hampir 2 tahun, ya sedikit banyak meruntuhkan sektor ekonomi. Mungkin Al Fakir kali ini akan ya bercerita aja lah, sebenarnya bercerita tentang komponen-komponen yang membuka daripada pintu rezeki. Jadi komponen-komponennya supaya rezeki itu mudah, supaya rezeki itu gampang, supaya itu rezeki itu dekat, ya khususnya kalau orang sekarang kan berpikiran yang ya yang nggak munafik lah. Orang sekarang kebanyakan yang disebut rezeki itu berpikirnya adalah berkaitan dengan urusan uang gitu. Padahal yang namanya rezeki tidak selalu itu. Iman yang paling besar itu adalah iman Islam kita. Yang kedua adalah kesehatan kita. Yang ketiga barulah di luar area tubuh kita, yaitu bisa anak, istri, harta, dan sebagainya. Itu yang disebut rezeki sebetulnya seperti itu. Ya, saya akan menjelaskan sedikit yang berkaitan supaya komponen-komponen pintu-pintu rezeki kita itu dimudahkan oleh Allah. Yang pertama yang kadang-kadang kita sering abaikan, yaitu masalah bangun tidur. Ya, bangun tidur. Kenapa Allah menyuruh kita sholat subuh? Ya, sholat subuh bangun pagi. Bangun pagi di situ, setelah sholat subuh itu sebetulnya 2 malaikat rahmat yang khusus diberikan tugas untuk membagikan rezeki itu turun ke bumi. Jadi turun ke bumi untuk membagikan rezeki kepada manusia. Jadi intinya orang yang rajin bangun pagi, nomor 1 adalah rajin bangun pagi, itu insya Allah tidak akan kekurangan rezeki. Ya, berbeda dengan bangunnya siang. Ya, berbangun siang. Makanya kalau dalam istilah orang-orang tua dulu, bangunnya jangan kesiangan, nanti rezekimu dimakan ayam. Nah, coba kita perhatikan, ayam itu nggak pernah ada yang namanya bangun kesiangan. Ya pokoknya namanya ayam sudah pagi ya sudah bangun dia, dan sudah teriak-teriak sudah. Nah, itu ayam saja sudah rajin bangun pagi. Kadang-kadang kita itu kalau boleh dibilang ya masih kalah dengan
ayam kalau urusan bangun pagi. Nah, lebih berat matanya tidurnya daripada bangunnya. Itu nomor satu ya, nomor satu. Jadi rajin bangun pagi itu adalah bagian daripada kuncinya pintu pembuka rezeki. Terus yang kedua bersedekah. Nah, di antara yang memudahkan rezeki untuk banyak, cepat banyak itu adalah dengan bersedekah. Ya, sedekah itu ibarat ya orang mancing lah, orang mancing harus pakai umpan. Nah, umpannya yaitu sedekah itu. Jadi orang mancing itu umpannya ya ibarat memancing, ingin mancing duit yang paling gampang, rezekinya paling banyak cepat ya sedekah gitu. Karena apa? Kalau di dalam sehari itu kita bersedekah, insya Allah pasti Allah itu akan mengganti rezeki minimal yang disedekahkan itu 10 kali lipat ya, 10 kali lipat ya, 10 kali lipat minimal itu ya, itu kata janji Allah seperti itu. Misalnya kalau kita rezeki memberikan fakir miskin sehari itu 1.000, ya insya Allah paling tidak 10.000 akan balik sehari itu gitu. Nah, kalau 10.000 ya insya Allah akan kembali 100.000. Cuman penyakitnya kalau dibuktikan ya sehari 1.000 balik 10.000. Kemudian naik lagi 2.000 balik 20.000, 10.000 balik 100.000. Nah, ketika kita sudah mencapai misalnya mau bersedekah 100.000, sayang ya ini apa benar balik enggak 1 juta kan, itu penyakitnya begitu. Subhanallah, subhanallah ya itu. Ya tapi itu bisa dibuktikan, silahkan ya nanti kalau ingin membuktikan istilahnya apa ya sih Allah akan mengganti 10 kali lipat dalam sehari itu. Ya silahkan dibuktikan. Ya, kalau nggak terbukti ya tagih aja ke Allah. Ya, karena apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi ya Allah, mana janjimu katanya engkau ganti 10 kali lipat. Gitu aja udah selesai. Apa boleh? Ya boleh. Allah itu zat yang tidak akan mengingkari janji. Ya silahkan aja, nggak apa-apa. Terus yang ketiga, setelah bangun pagi terus rajin bersedekah. Yang ketiga, menjaga silaturahmi atau menjaga silaturahim. Sering-seringlah kita bersilaturahim, karena dengan silaturahim itu akan membuka pintu rezeki ya, pintu rezeki. Satu contoh aja yang mudah, ketika kita bersilaturahim pada sahabat atau teman, mungkin itu akan mudah ya, dari obrolan-obrolan sederhana nanti kadang-kadang terus di situ terbuka lah satu kerjasama bisnis. Nah di situ mulai pintunya terbuka, yaitu kerjasama untuk bisnisnya. Nah itu kan karena apa? Itu adalah buah daripada silaturahim. Ya minimal lah kita bisa ngopi bareng gitulah, seperti itu ya rezeki juga. Ya, minimal seperti itu, disuguhin kan ya rezeki juga. Ngopi bareng ya rezeki juga ya, seperti itu. Tapi setidaknya nanti akan membuka pintu-pintu rezeki yang lain, misalnya satu kerjasama bisnis atau yang lain. Itu adalah biasanya dari silaturahim. Nah itu dari silaturahim. Terus yang keempat tentu kalau dari itu yang sifatnya mungkin ya kalau saya sebut ibadah sosial ya, sosial atau yang hablum minan nas. Tapi ada juga yang menjadi pembuka pintu rezeki yang sifatnya yang dari hablum minallah, berhubungan dengan Allah. Satu contoh begini, misalnya sholat duha ya, sholat duha itu pun juga bagian ikhtiar kita, usaha kita memohon kepada Allah supaya pintu rezekinya itu terbuka lebar-lebar. Makanya dalam sholat duha kan ada doa Allahumma ingkana rizki fil ardi, ya Allah engkau keluarkan yang dari bumi rezekiku. Wa ingkana fis sama, ya dan dari langit, wah yang jauh didekatkan, yang dekat diberikan. Nah seperti itu adalah bagian daripada
ikhtiar kita dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat duha. Cuman ya kalau sholat duha jangan diirit, paling tidak ya minimal 4, 8 atau syukur kalau bisa 12 rakaat. Nah, ya kalau kerjanya full ya bayarannya full. Kalau cuma 2 rakaat ya terlalu ngirit lah ya. Tapi ya sudah bagus, nggak apa-apa. Yang penting selalu bisa dikerjakan ya. Kemudian itu yang dari yang sifatnya qablu minallah, bisa juga dari zikir atau dari sholawat, misal yang sudah sangat terkenal mungkin ya sholawat nariyah. Nah, sholawat nariyah biasa rajin dibaca tiap malam atau tiap pagi habis subuh, itu juga menjadi pembuka pintu rezeki. Nah, jadi dimudahkan rezekinya. Atau sholawat kubro, atau juga bahkan dari manakib. Kita kalau rajin baca kitab manakib sehabis sholat maghrib, insya Allah tidak akan pernah terputus urusan rezeki. Selalu ada aja mengalir terus seperti air yang tidak akan pernah terputus. Nah, itu yang termasuk ikhtiar yang sifatnya batiniah ya. Bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani juga bisa membukakan pintu rezeki. Bertawasul dengan membaca sholawat kepada Rasulullah juga membuka pintu rezeki. Dengan sholat tahajud bisa membuka pintu rezeki. Nah, silahkan saja yang mana yang disenangi. Atau bisa juga puasa Senin Kamis. Nah, Senin Kamis itu juga punya fadilah akan membuka pintu rezeki untuk yang melaksanakan ya. Cuman ya tetap harus istiqomah, paling tidak minimal yang 40 Senin, 40 Kamis. Nah, nanti baru rezeki itu tidak akan terputus gitu ya. Ya butuh, semuanya butuh perjuangan. Ya istiqomahnya paling tidak yang 40 Senin, 40 Kamis istiqomah, berusaha untuk menjalani sunnah Rasul ya puasa Senin Kamis, insya Allah juga akan menjadi pembuka pintu rezeki. Atau kalau yang dari Quran bisa baca ya ringan-ringan saja lah, mungkin membaca surat Al-Ikhlas. Mungkin tiap malam mampu 1000 kali membaca surat Al-Ikhlas, ya insya Allah rezekinya nggak akan terputus, bahkan cepat sekali untuk urusan harta ya. Atau juga membaca surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah maka tidak akan kepatrapan yang namanya fakir, nggak akan ketemu yang judulnya kere. Nah, itu yang rajin untuk membaca surat Waqiah. Nah, itu termasuk bagian daripada ikhtiar sebetulnya ya, puasa ya, zikir ya, sholat duha, dan itu adalah sebetulnya satu usaha kita untuk takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah itu memberikan keluasan rezeki, kemudahan, supaya hidup manusia itu yang tentunya yang menjalani itu mudah, tidak selalu di dalam keluh kesah, kesulitan di dalam hal rezeki. Nah, itu ya memang sifatnya manusia. Kalau manusia sudah berkekurangan seperti itu, biasanya banyak keluh kesah. Cuman itu tadi tetap semuanya harus ada ikhtiar. Dan ada juga untuk yang satu pelajaran buat kita, untuk anak-anak kita yang menjadikan kadang-kadang sedikit mungkin ya pintu rezeki kadang-kadang sedikit sulit, yaitu kadang-kadang ya anak-anak kita sering bangunnya siang. Nah, itu ya diajarkan untuk bangun pagi. Terus masalah makan juga sering kadang-kadang kalau kita perhatikan, jangan dibiasakan makan itu tidak habis. Jadi tidak habis itu karena apa? Di dalam makan itu 3 suapan pertama itu keberkahan, dan 3 suapan terakhir pun juga keberkahan. Makanya yang 3 terakhir ini juga harus dihabiskan. Jadi makan pun itu kalau nggak habis itu ya, makanya kalau nggak habis itu juga malah sedikit banyak berpengaruh nantinya kalau sudah jadi terbiasa, kebiasaan yang kurang bagus, makan nggak habis, itu pun juga akan menjadikan berkurangnya rezeki. Atau ya terus solusinya gimana kalau misalnya kita terpaksa ini? Ya kalau memang terpaksa istilahnya makanan itu buanglah pada tempat yang kira-kira ya kita niatkan saja.
bersedekah dengan semut. Ya Allah, saya ini makanan nggak habis, ini saya sedekahkan kepada semut. Boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena itu memang lebih baik dimakan semut daripada dibuang ke tempat sampah yang nanti tidak ada manfaatnya untuk makhluk lain. Nah, itu solusinya ya. Nah, itu ya mudah-mudahan kalau di dalam kondisi ekonomi yang ya masih belum stabil, kita harus berjuang, bersabar, terus istiqomah, selalu berusaha, berikhtiar, berdoa dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh, dengan zikir, dengan sholat, mungkin bahkan dengan puasa, untuk dimudahkan segala keperluan kita, rezeki kita, supaya kita ini dicukupi. Cuman saya berpesan, kalau sudah banyak rezeki, banyak duit, jangan lupa jadikanlah harta itu, uang itu sebagai sarana ibadah. Ya, jadi sarana ibadah. Jangan bukan rezeki banyak jadi sarana kebanggaan, kesombongan. Wah, itu yang jadi bahaya malah ya, akan jadi bahaya. Jadi jadikan sarana rezeki ketika sudah banyak itu untuk menjadi sarana dan prasarana untuk mengabdi kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Ya, sebagian dari rezeki itu bayar zakatnya, keluarkan sedekahnya, supaya nanti di akhirat tidak jadi masalah, karena urusan harta itu jadi masalah. Rezekimu dari mana dihisap. Jadi rezeki yang halal saja itu dihisap, ya. Nah, rezeki yang haram jadi azab lah, ya itu kan repot ya makanya. Ya makanya urusan duit, urusan harta itu sebetulnya ya Allah, luar biasa. Repot di dunianya ya repot, di akhirat ya repot, tapi ya dikejar-kejar juga ya, tapi bagaimana lagi, ya itulah manusia. Kurang juga pusing, nggak ada pusing, kelebihan pun juga kalau nggak menerapkan akan jadi masalah, nggak pas menerapkannya akan jadi masalah nanti di akhirat. Nah, makanya ketika banyak rezeki, tentu jangan lupa ada jatah orang lain, ada jatah fakir miskin, ada jatah masjid, ada jatah orang-orang yang memerlukan. Ya, rajin-rajinlah bersedekah, rajin-rajinlah untuk sarana beribadah, supaya rezeki itu menjadi berkah. Ya, rezeki itu menjadi selalu berkah, berkah dan berkah. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ini komponennya sebetulnya banyak nih, cuman karena memori HP saya sedikit ya itu udah penuh tuh. Ya sedikit-sedikit, nanti kita lain waktu kita bahas lagi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadikan wawasan, menjadikan tambah ilmu, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah keluasan rezeki yang halal, yang thayyibah, yang mudah, yang berkah, yang mudah, yang berkah, yang manfaat untuk bekal rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, untuk bekal sarana ibadah kepada Allah, syukur-syukur lebih ya, untuk bekal kepada menjadikan bekal kita pergi ke tanah suci Mekah wal Madinah. Alhamdulillah. Itu yang bisa saya sampaikan. Yuk ngopi lagi biar kita tambah wawasan, tambah pinter, dan tambah pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.